Oke, bisa lihat kan slide-nya? Kita lanjut yang minggu lalu dulu ya. Yang minggu lalu ada yang sudah menghitung? Adakah yang sudah menghitung minggu lalu untuk ini tabel menghitung metode peramalan kuantitatif? Apakah ada yang sudah menghitung? Teman-teman yang lain mungkin bisa dipanggil untuk segera mulai. Yang di grup, bentar saya. Ada yang sudah menghitung ini? Berapa total T? Sigma T-nya ada yang sudah menghitung? Kalau belum, coba dihitung sekarang. Minta tolong dijumlah dari T1 sampai 12, terus XT itu ke bawah. T kali XT dijumlah semua. Berapa berarti? Ada yang sudah menghitung? Mbak Erpianti sudah ngitung yang ini, yang minggu lalu. Sudah, Pak. Yang T, jumlah T berapa? Ntar ya Pak, saya buka. Hmm, hmm, hmm. Jumlah T-nya ikut dihitung. Kemarin itu yang Bapak bilangnya itu XT, T kali XT, T kuadrat sama YT. Oh, yang udah dihitung dulu yang mana? Yang X. XT-nya itu 924. Hmm, hmm. Baru yang T kali XT-nya 6449. Terus yang T kuadrat? T kuadratnya 650. Oke. Nah, sekarang tugasnya YT-nya nggak usah. 9, Di- oh enggak usah ya. nggak usah, jadi nggak usah. Nah, sekarang semua minta tolong dimasukkan ke rumus ini. A. Ada yang sudah ngerjain belum? Dimasukkan ke rumus A. Sigma XT berarti dari hasilnya Mbak Herpianti berapa berarti? Sigma XT-nya diisi berapa? Sigma Di XT-nya diisi 9 924. Sigma XT. Sigma XT ini bisa dilihat ya kursor saya yang ini. Sigma XT. Nih. Nah, itu diisi 924. Ini mikrofonnya siapa ya?
Mbak Nur Anissa, minta tolong mikrofonnya. Oke, good. Oke, kembali lagi ke slide. Berarti sigma X ini 924 dikali sigma T kuadrat. Dari hasilnya Mbak Herbianti, sigma T kuadrat hasilnya 650. Berarti 924 dikali 650. Oke, tuh dikerjakan dulu. 924 kali 650 dikurung, karena perkalian dikerjakan dulu. Kemudian dikurangin ini, sigma T. Sigma T-nya berapa berarti? Ada yang bisa membantu saya? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai tambah 12. Berapa? Satu ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 tambah 6 68, Pak. 68. Ya. Oke. Jadi semua elemennya udah lengkap ya. Dimasukkan ke rumus A. Berarti saya ulangin, buka kurung 924. Saya tulis di sini aja, bentar. Saya tulis di equation. Oke. 924 kelihatan ya? Semuanya kelihatan ya? 924 dikali jumlah T kuadrat, sigma T kuadrat berapa? 650. Dikurangi, buka kurung, jumlah sigma T. Jumlah sigma T di situ 68. Dikali sigma XT kali T. Berapa? 6, 4, 4, 9. Oke. Kemudian penyebutnya N. N berapa? Ada yang tahu N-nya berapa? 13. 12. 12, 12. 12. 12. Oke, 12 dikali sigma T kuadrat. Sigma T kuadrat berapa? 6, 5, 50. Dikali 6, 50. 650. Kali 6, 50. Terus dikurangin 650 kuadrat. 68 kuadrat. 68 kuadrat. Berapa 68 kuadrat? Kali 6084. Enggak, salah. Benar dulu. 4624. Benar enggak? 4624. 68. 624 benar, Pak. Oke, sekarang berarti kalau sudah seperti ini harus ini perkaliannya, karena perkalian dikerjakan dulu. Nah ini berapa jawabannya berarti? Tinggal dihitung A. Jadi udah ketemu A. A-nya berapa? 924 dikali 650 dikurangi 68 dikali 6449. Terus bawahnya 12 kali 650 dikurangi 4624. Ketemu 51,0. Oh, di sini nggak ketemu ini. Dibagi N12. Dx. Oke, kita pakai hitungan kita sendiri. Kita anggap perhitungan ini benar ya. Berarti ketemunya kalau hitungan saya A-nya ketemu Kayaknya 5103, Pak. 51,03. 51,03. Oke, saya juga 51,03. Sekarang yang B. Kalau yang B berarti berapa? B. Ini B. Nanti B. B-nya sama dengan N.
N-nya berapa? 12. 12. 12 dikali sigma xt. Sigma xt ini 6449. 624. 9. Oke. Kemudian dikurangin sigma xt dikali T. Sigma xt dikali T. 6449 dikali 68. Oke. Kemudian yang ini bawah apa? Penyebutnya. Penyebutnya itu 12 dikali T kuadrat. T kuadrat berapa? Sigma T kuadrat 650. 6, Dikurangin 650. nah 68 kuadrat. ya 4624. 4624. 4624. Oke. Nah, sekarang tinggal dihitung. Coba ya kalau gini berapa hasilnya? 12 dikali 449 dikurangin dalam kurung 6449 dikali 68. Bawahnya 12 dikali 650 dikurangin 22,34, Pak. 4624 ya, oke. Arpianti ketemunya berapa? 22,34. Oke, pakai itu aja ya. CP. B-nya berarti ketemu 22,34. Oke. Kalau B-nya ketemu 22,34, kemudian yang kita lakukan masukkan ke rumus. Ini hitungannya berarti nggak sama dengan yang ini ya. Nanti kita cek lagi. Rumusnya masukkan lagi ke Y sama dengan ke rumus ini. Y sama dengan A tambah B kali X. Nih, berarti Y itu apa kemarin? Y itu adalah apa Y kemarin? Bentar. Permintaan. Y itu permintaan. Jadi, kembali lagi setelah kita ketemu A dan B, kemudian kita kembalikan ke rumus Y sama dengan sipil putih. Tulisannya itu Y sama dengan A-nya berapa? 51. 51 aja. A Y sama dengan A tambah BX tambah B-nya 22 kali X di X. Gini ya. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari permintaan di periode ketiga, gimana berarti permintaan periode ketiga? Di periode ketiga, berarti bagaimana menghitungnya? Dimasukkan Y3 sama dengan 51 ditambah 22 dikali berapa? Dikali 3. Kenapa dikali 3? 3. Karena X-nya ini, karena tadi saya bilang permintaan di periode ketiga. Berarti X-nya diganti 3. Nah, nanti ketemu berapa? 22 kali 3. 66 ditambah 51. 117. Ini misalnya 117. Kayak gitu. Kalau periode di permintaan ke di periode ke-5 misalnya. Berarti berapa? Y5 sama dengan 51 ditambah 22 51 dikali ditambah 22 dikali 5. kayak gitu. Berarti ketemunya Y5 sama dengan 51 tambah 22 kali 5 berapa? 22 kali 5
110 tambah 10, 51. Berarti 161. 161. Oke, berarti itu permintaannya. Jadi dengan cara ini nanti teman-teman bisa menghitung, oh permintaan di tahun kelima, teman-teman bisa menghitung. Jadi ketika nanti punya bisnis, kalian teman-teman bisa memperkirakan karena permintaan di pasar misalnya di tahun kelima ada 161, maka saya setidaknya harus memproduksi 170. Jangan sampai kurang dari 161. Misalnya di tahun ketiga permintaannya 117. Berarti apa yang harus dilakukan? Teman-teman memproduksi barang minimal 117. Seperti itu. Jadi ini ya tujuannya kita belajar menghitung permintaan dan menghitung peramalan permintaan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ini saya singgung sebentar. Nah, apabila teman-teman sudah bisa meramalkan berapa jumlah yang akan kita produksi, sudah bisa meramalkan berapa jumlah yang akan kita produksi, maka kita ada kalanya kita meramalkan tetapi peramalan kita tidak tepat. Misalnya, saya meramalkan pada tahun ketiga tadi jumlah produksinya 117 unit. Ternyata karena ada pandemi, misalnya ada pandemi, ternyata peramalan saya meleset. Peramalan saya yang saya lakukan ini meleset. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus mengawasi berapa jumlah atau berapa tingkat ketidaktepatan dari peramalan kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengetahui tingkat penyimpangan antara apa yang sudah kita ramalkan dengan aktual? Ada caranya. Yang pertama, ini ada 4. Yang pertama adalah kesalahan absolut rata-rata, kesalahan kuadrat min rata-rata, tes korelasi, dan kontrol limit. Nah, yang kontrol limit ini mungkin tidak terlalu tepat sehingga saya tidak akan menyinggung tidak menyinggung karena kontrol limit ini lebih cocok untuk produksi. Eh, misalnya teman-teman memproduksi botol minuman. Botol minuman ini di satu line produksi 500. Nah, ini ada barang cacat dan ada barang tidak cacat kan. Tentu saja misalnya ada yang labelnya miring, ada yang isinya kurang. Di kemasan ditulis 150 ml, ternyata cuma diisi 100 ml. Nah, kontrol limit ini yang biasanya digunakan untuk menyeleksi mana barang yang cacat dan mana barang yang tidak cacat. Nah, sehingga menurut saya untuk kontrol limit ini kurang tepat untuk melihat penyimpangan peramalan. Nah, sehingga saya akan membahas dari nomor 1 sampai 3. Tetapi slide sudah teman-teman terima, jadi silakan dibaca sendiri. Takutnya nanti waduh ada waktu ujian, saya kurang tahu. Tetapi saya akan membahas nomor 1, 2, dan 3. Kita mulai dulu. Rumusnya sederhana, jadi tidak ada contohnya. Rumusnya itu adalah sigma absolut Y kurangi Y aksen. Kenapa absolut? Absolut ini artinya apa? Tanda mutlak ini. Tanda mutlak ini artinya hasilnya harus selalu positif. Walaupun hasilnya negatif, tetap dianggap positif. Nah, apa yang diselisihkan? Yang diselisihkan adalah jelas nilai aktualnya. Nah, aktual. Misalnya tadi kan teman-teman punya di tahun ketiga peramalannya 117. 117. Tetapi permintaan aktual di tahun ketiga misalnya cuma 110. 110. Lalu bagaimana menghitungnya? Menghitung kesalahan absolut rata-ratanya. Misalnya aktualnya itu adalah 110. Berarti kita kasih tanda dulu, tanda mutlak. Tanda mutlak di sini di mana ya? Bentar. Saya pakai ini. Oh. Nah, di sini.
let's say saya pakai ini ya, saya nggak nemu tanda mutlak. Oke, saya kayak gini. Berarti aktualnya 110. Ternyata peramalan tahun ketiga tadi dari hasil kita menghitung ketemu 117. Nah, kemudian ditanda mutlak lagi. Kemudian N-nya. N-nya ini dibagi dengan jumlah data. Misalnya jumlah datanya 3. Nah, ini tahun ketiga. Berarti berapa hasilnya? Karena ada tanda mutlak, berarti hasilnya walaupun minus 7 tetap dianggap 7. Nah, 7 dibagi 3 sama dengan 2,3. Berarti selisih absolutnya itu adalah 2,3. Nah, semakin kecil maka semakin kecil selisihnya maka semakin bagus. Semakin besar berarti kita harus melakukan peramalan ulang. Nah, seperti itu ya. Dari sini sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi saya ulangi, untuk menghitung apabila di praktek nyatanya teman-teman sudah meramalkan sampai tahun kelima. Nah, ternyata sampai tahun kelima ini ada perbedaan dengan permintaan aktual di lapangan. Nah, mungkin dikarenakan oleh pandemi, mungkin karena adanya pembatasan pajak, ada tingginya pajak atau berbagai macam faktor, maka teman-teman harus menghitung berapa jumlah penyimpangan antara peramalan dan aktual permintaan di lapangan. Nah, bagaimana rumusnya? Ada 3. Yang pertama ini adalah kesalahan absolut rata-rata, itu ada tanda mutlak. Tanda mutlak ini tanda yang ini, garing ini. Artinya bahwa hasilnya harus selalu positif walaupun negatif. Nah, contohnya di situ permintaannya 110 aktualnya, kemudian permintaan peramalannya 117. Berarti 110 dikurangi 117 minus 7, tetapi karena ada tanda mutlak jadi 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, semakin kecil hasilnya maka semakin bagus. Kemudian ada kesalahan kuadrat min akar. Nah, rumusnya juga sama, intinya juga sama, tujuannya sama, tetapi di sini rumusnya berbeda di akar. Nah, sebenarnya sama aja sih. Kalau teman-teman masih ingat di matematika dulu waktu zaman SD, waktu zaman zaman apa namanya sekolah dulu di SMA, bahwa akar akar ini bentar, insert mana sih Tuhan? Oke, misalnya di sini 2 pangkat 2 terus kemudian diakarkan, itu hasilnya berapa? Tetap 2 ya. Paham nggak ya ini? Misalnya ini matematika zaman SMP atau SMA. Misalnya ini ada 5. 5 dipangkat 2. 5 dipangkat 2. Kemudian ini diakar. Ini diakar. Mana akar? Ini. Ini diakar. Nah, berarti akar 5 pangkat 2 ini setara dengan berapa? Setara dengan 5. Ingat ya, ini dalil matematika zaman SMP SMA. Jadi kenapa seperti ini? Karena teman-teman bisa cek di internet, tanda akar itu sama dengan pangkat setengah. Sehingga kita bisa menghitung seperti ini. Lima pangkat 2. Kemudian akar itu bisa ditulis sama dengan pangkat setengah. Pangkat setengah. Pangkat setengah. Nah, jadi 5 pangkat 2 pangkat setengah itu sama dengan 5. Jadi intinya rumus ini dan rumus ini itu sebenarnya sama. Hanya saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman. Jadi intinya kalau 5 pangkat 2 di pangkat setengah itu sama dengan 5.
Nah, saya nggak akan mengulang pelajaran SMA sehingga eh, bisa dicek sendiri di internet. Intinya saya ingin mengatakan bahwa rumus di atas dan rumus di bawah itu sama, seperti itu. Nah, ini juga seperti itu. Tes korelasi. R ini koefisien korelasinya, kemudian R ini yang maksudnya tes R ini sebenarnya koefisien korelasi. Rumusnya adalah akar 1 dikurangi sigma Y min Y aksen pangkat 2 per sigma Y min Z pangkat 2. Z itu apa? Means data real. Means itu apa? Ada yang tahu means itu apa? Rata? Ada yang tahu nggak means itu apa? Means data real. Itu Rata? rata-rata bukan? Rata, ya. Nih ya, means itu rata-rata. Kalau modus, nilai yang sering muncul, median, nilai tengah. Tengah. Ini pelajaran SMA lagi, saya nggak akan ngulang. Jadi 1 dikurangi sigma eh Y min Y aksen pangkat 2 per sigma Y min Z pangkat 2. Hasilnya harusnya sama. Atau kalau misalnya nggak sama, dia eh, tidak terlalu jauh. Nah, saran saya pakai yang ini, rumus RKA sama KKMA. Ini sebenarnya sama kok. Cuman ini matematikanya aja ditulis yang ini ada akarnya. Tapi akar di pangkat 2 itu hasilnya ya yang di dalam ini, yang di dalam ini. Nah, itu karena pangkat 2 di pangkat setengah, akar ini kan pangkat setengah kan? Tahu kan? Akar itu sama dengan pangkat setengah. Nah, jadi pangkat 2 di pangkat setengah itu sama dengan hasil yang di dalam ini. Tuh, ya. Kalau ini sama ini nah lihat nih, rumusnya aja mirip ya, ini mirip. Nah, terserah mau pilih yang mana. Oke. Tuh ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kalau ada silakan ditanyakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, yang pertemuan ini kita akan membahas mengenai analisis aspek teknis. Nah, apa itu analisis aspek teknis? Dilihat dari judulnya aja, aspek teknis itu adalah yang berkaitan dengan technical, bermain dengan hal-hal berbau teknis. Bisa mulai dari produksi sampai dengan perhitungan mesin atau kapasitas produksi. Nah, jadi aspek teknis ini menurut saya sangat penting karena teman-teman ketika memulai bisnis ingin memproduksi sejumlah unit produk, maka teman-teman harus memperhitungkan berapa yang harus dihasilkan, berapa kapasitas mesin yang akan yang mampu dihasilkan dari satu hari produksi, satu shift seperti itu. Sehingga analisis aspek teknis pada hari ini kita membahas seperti itu. Nah, mengapa kita perlu menganalisis aspek teknik? Mengapa kita perlu memperhitungkan aspek teknikal? Karena seperti saya bilang tadi, kita sebagai pemilik usaha kita harus mampu menghitung berapa jumlah produksi hari ini, bulan ini, tahun ini, 3 bulan ini. Mungkin ketika ditanya misalnya, eh, Mbak Sumiati misalnya, Mbak Sumiati punya usaha bisnis misalnya, usaha bisnis ini dia bertanya, ada anak buahnya bertanya, hari ini produksi berapa? Hari ini produksi berapa unit? Jangan sampai nanti asal menyebutkan angka, oh hari ini menyebut 500 unit aja ya, tidak ada dasarnya, jangan seperti itu. Nah, misalnya yang lain, Mas Endar ditanya, nanti per satu shift ini harus memproduksi berapa unit produk? Nggak bisa menjawab. Nah, jangan sampai hal-hal semacam ini ketika ditanyakan anak buah kita nggak bisa menjawab seperti itu. Nah, oleh karena itu kita di sini belajar untuk memperhitungkan berapa jumlah yang harus kita produksi
Seperti itu. Nah, menggali informasi mengenai kebutuhan teknik atau estimasi biaya teknis proyek. Meliputi apa aja nanti yang kita pelajari? Yang pertama, kita juga memperhitungkan mengenai investasi tetap. Investasi tetap itu apa? Namanya investasi tetap. Investasi apa? Investasi itu sesuatu yang harus kita tanam atau harus kita keluarkan. Nah, secara tetap. Nah, contohnya adalah tanah, lokasi, bangunan pabrik, dan lain-lain. Itu harus ketika kita memulai sebuah bisnis, kita harus punya itu. Entah menyewa, entah membeli. Nah, sebagai investasi tetap. Kemudian adalah biaya dan pengeluaran produksi. Nah, apa saja yang kita keluarkan untuk memproduksi satu batch produksi, satu shift produksi, satu hari produksi. Biaya dan pengeluaran produksi ini meliputi yang pertama bahan baku. Jelas, kita membutuhkan banyak bahan baku. Nah, kita harus tahu berapa kebutuhan bahan bakunya. Kemudian juga bahan penolong. Nah, bahan penolong juga. Apa itu bahan penolong? Bahan penolong ini adalah bahan, uh, contohnya label, tutup, kemudian lem, bahan penolong yang bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran produksi. Tenaga kerja juga kita perhitungkan karena tenaga kerja ini bukan jadi ada dua ya. Yang pertama adalah tenaga kerja tetap dan tenaga kerja tidak tetap. Tenaga kerja tidak tetap ini berhubungan dengan produksi, misalnya butuh lembur. Nah, kan kita juga harus memperhitungkan kayak gitu. Tapi ada juga karyawan tetap. Karyawan tetap ini yang misalnya di bagian kantor. Nah, itu ada tidak ada produksi, tetap harus bekerja. Tetapi kalau yang berhubungan dengan produksi, kita harus perhitungkan. Kemudian biaya masa percobaan. Nah, ketika kita mempunyai sebuah bisnis, kadang kita ingin meluncurkan sebuah produk baru. Misalnya ingin menambah satu varian rasa. Nah, satu varian rasa ini tentu saja kita harus mencoba dulu sebelum kita memutuskan bahwa ini layak dan aman diluncurkan ke konsumen. Nah, ketika kita melakukan percobaan atau melakukan trial dan error, maka dibutuhkan biaya. Nah, biaya ini yang dimasukkan dengan biaya masa percobaan. Meliputi waktu lembur, kerusakan, pengulangan pekerjaan. Kemudian ada lagi faktor-faktor yang dibutuhkan dalam proyek, misalnya jalan raya, pelabuhan, listrik. Otomatis ketika bisnis sangat berkembang dengan pesat dan teman-teman memiliki perusahaan, otomatis listrik kita menjadi sumber utama. Nah, kadang ketika kita hanya menggantungkan hanya dari PLN, sometimes itu tidak memungkinkan karena mungkin bisa terjadi pemutusan listrik. Nah, biasanya pabrik atau perusahaan itu memiliki genset, misalnya punya genset. Nah, itu kan juga diperhitungkan. Kemudian pelabuhan, beberapa perusahaan dia memiliki satu port satu area di pelabuhan yang sudah dia miliki sendiri, sehingga sangat memudahkan ketika untuk mendistribusikan ke luar pulau melalui jalur laut. Contohnya yang pernah saya tahu itu Bogasari, tepung terigu Bogasari segitiga itu dia punya satu port pelabuhan sendiri di Surabaya untuk mengirimkan produknya. Nah, ini apabila kita sudah punya satu port sendiri kan lebih menguntungkan sehingga kita tidak membutuhkan kita tidak perlu menyewa satu pelabuhan lagi. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, Lanjut, Pak. oke. Sekarang kita akan belajar mengenai menentukan skala produksi. Nah, apa bedanya menentukan skala produksi dan Pak, yang kok kita slide-nya pelajari? nggak jalan ya? Apa saya aja yang nggak jalan? Slide-nya nggak jalan. Yang lain jalan nggak slide-nya? Kok saya selalu kesalahan absolut rata-rata yang tadi, deviasi rata-rata. Oh gitu. Bentar. Saya Oh, tutup aja yang ini ini. baru. Don't save. Save. Oke. Bentar. Berarti saya share. Sorry. Thank you, Mbak, di iniin. Ntar saya share lagi. Berarti tadi ini ya nggak lihat ya. Kalau semisal ada kendala seperti itu, mungkin bisa menggunakan slide-nya sendiri juga boleh. Kan saya udah share kayak gitu. Nah, kalau ini sudah bisa terlihat? Cuma Li aja, Pak. Li. Oh, bentar. Ini sekarang? Udah. Oke. Tuh, Pak. Oke.
Thank you Mbak Herpianti sudah ngomongin kalau Nama Bapak Lisinta itu ya. Tadi bukan bingung siapa yang masuk. bukan itu tadi kemarin itu ceritanya laptop saya tuh dipinjam sama teman saya Bu Devi buat online online ini terus usernya masih namanya Bu Devi. Bu Devi ini juga ngajar juga di UT sama teman saya juga. Jadi Bu Devi itu ngajar analisis kelayakan bisnis. Nah, itu namanya pakai masih nama Mandarinnya Bu Devi. Nah, saya hari ini mau coba ganti username nggak bisa dan waktunya nggak nutut. Ya udahlah, nggak apa-apa daripada nanti molor kan. Iya Pak Oke. ya. Nah, sekarang ini udah semua bisa lihat ya. Thank you Mbak Erbianti sudah ini ngomongin. Sekarang kita belajar mengenai skala produksi. Apa bedanya yang kita pelajari minggu ini dan yang kita pelajari minggu lalu? Kalau minggu lalu kita belajar apa? Meramalkan permintaan. Oke, meramalkan permintaan. Nah, kalau minggu ini kita belajar untuk menentukan skala produksi. Skala produksi itu apa sih? Berapa produksi minimal agar kita ini untung? Atau mungkin teman-teman gampangannya ada yang pernah tahu BEP nggak? Break even point. BEP. Anda pernah dengar BEP? Pernah, Pak. Pernah. Nah, minggu ini bedanya dengan minggu lalu kita meramalkan. Kita nggak tahu kan masa depan seperti apa. Kita bisa meramalkan sampai 20 tahun ke depan jumlah permintaan dari pasar. Tetapi minggu ini kita belajar mengenai berapa minimal yang harus kita produksi. Baik dalam bentuk unit maupun dalam bentuk rupiah. Paham ya? Jadi minggu ini kita belajar mengenai berapa yang harus kita produksi. Berapa yang harus kita produksi. Minggu lalu kita belajar meramalkan, memperkirakan permintaan di masa depan. Oke, sampai situ dipahami dulu ya. Jadi kita tahu setiap minggu itu kita belajar apa. Jadi nggak bingung. Nah, sekarang skala produksi. Ada beberapa cara, ada dua kalau nggak salah. Ada dua cara yang supaya kita bisa menentukan skala produksi. Yang pertama dengan marginal cost dan marginal revenue. Nah, marginal cost ini bertambahnya biaya total dikarenakan adanya penambahan output untuk produksi. Bertambahnya biaya total karena adanya penambahan output untuk produksi. Contohnya marginal cost ini. Contohnya, misalnya teman-teman ini punya mesin 1 jam bisa menghasilkan 500 cup minuman sari buah. 1 jam bisa menghasilkan 500 cup minuman sari buah. Nah, ada konsumen yang meminta 400. Oke, berarti jelas kita cuma jalan 1 jam saja dengan satu mesin. Oke, 1 jam satu mesin. Bisa menghasilkan 500, kita bisa memenuhi permintaan konsumen 400. Tetapi, semisal ada konsumen yang meminta 700 cup sari buah, padahal teman-teman punya mesin cuman bisa berjalan 1 jam 500 cup sari buah. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Mesinnya teman-teman itu cuma bisa berjalan 1 jam menghasilkan 500 cup sari buah. Nah, kalau permintaannya 400 cup ya oke, gampang, jalan 1 jam. Tetapi kalau semisal permintaannya itu 700 cup, apa yang harus dilakukan? Ya beli mesin baru, Pak. Beli mesin baru. Kalau misalnya nggak mau mesin baru, apa yang harus dilakukan? Lembur. Lembur. Misalnya nambah 1 jam lagi. Nambah 1 jam lagi. Kalau misalnya nambah 1 jam lagi, berarti berapa yang dihasilkan? 1 jam 500 cup. Berarti kalau 2 jam 1.000. 1000. Permintaannya berapa? 700. 700. Pinter. Berarti menurut teman-teman kayak gitu tuh rugi nggak sih? Rugi nggak? Wajar Pak. Kenapa?
Mubazir 300. Mubazir 300. Nah, ini yang disebut dengan marginal cost. Bertambahnya biaya total dikarenakan adanya penambahan output untuk produksi. Kalau misalnya permintaannya 400, ya nggak masalah. Maksudnya 500 kan permintaannya kita, ya udah jalan 1 jam, nanti 100-nya buat disimpan gitu dan cuma 100 gitu. Tapi kalau 700 kita udah jalan 2 jam, kemudian kita harus simpen 300. Ya kita nggak tahu besok ada permintaan apa enggak. Tanggung ya Pak, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Tapi ya mungkin kalau misalnya produksinya udah berjalan dengan terus-menerus selalu ada permintaan. Tetapi konsep ini yang ingin saya bawa bahwa marginal cost ini ada permintaan belum tentu juga jatuhnya biaya per 1 cupnya itu lebih murah. Seperti itu. Beda kalau marginal revenue. Marginal revenue ini kenaikan atau penurunan penerimaan sebagai akibat penambahan produksi atau penjualan 1 unit output. Misalnya, ini kalau marginal revenue, contohnya itu sesuatu yang berhubungan dengan tenaga manusia. Misalnya, bukan tenaga manusia, kayak permintaan apa sih istilahnya, kayak kita memproduksi sesuai permintaan. Kayak gitu. Nah, misalnya 500 saya bisa ada permintaan ini 400 cup gitu. Oke, saya cuma bikin 400 cup. Saya cuma bikin 400 cup. Nah, itu biasanya tidak tergantung sama mesin. Misalnya terkait tenaga manusia ya udah nyuruh orang bikin 400 cup. Jadi nggak mubazir 100 cup gitu. Paham ya? Kalau ini biasanya margin revenue itu lebih condong ke tenaga manusia. Karena kalau tenaga manusia kan kita bisa menyesuaikan. Nah, misalnya minta satu 600 pak rokok, misalnya 600 pak rokok gitu. Nah, ini pakai tenaga manusia bisa memenuhi pas 600 pak rokok sesuai dengan permintaan dari konsumen kayak gitu. Nah, margin revenue itu lebih kenaikan atau penurunannya itu akibat penambahan produksi. Jadi ya bisa ngikuti, lebih fleksibel. Nah, sekarang ini yang paling penting. Metode untuk menentukan skala produksi. Nah, dengan pendekatan titik impas atau break even point. Nah, misalnya nanti suatu saat ditanya, kamu buka usaha ini BEP-nya kapan? Nah, nanti teman-teman bisa berpikir, jangan sudah diajari sama all di studi kelayakan bisnis masih bertanya, oh BEP itu apa ya? Nah, ketika ada yang tanya, bisnis kamu ini BEP-nya kapan? Ditanya sama investor. Teman-teman langsung bisa berpikir, oh BEP saya apabila saya sudah berhasil menjual berapa unit. Atau bisa dijawab BEP saya tercapai apabila saya sudah mencapai penjualan berapa juta rupiah. Oke, sampai situ dulu. Jadi BEP itu adalah titik impas. Modal saya tercukupi sehingga pengeluaran dan pendapatan seimbang, tidak rugi dan tidak untung. Nah, itu ada titiknya itu kan, ada titiknya di situ titik tengah break even point. Nah, bagaimana menghitungnya? Tadi saya ada bilang ada 2 satuan. Yang pertama adalah satuan uang, yang kedua adalah satuan jumlah unit. Nah, rumusnya Q sama dengan kalau itu dalam bentuk unit ya, Q sama dengan FC per P min VC. FC itu apa? Biaya tetap. Nah, biaya itu apa sih bahasa Inggrisnya? Cost kan? Tetap itu apa? Fix. Nah, itu tetap. Berarti biaya tetap adalah singkatannya adalah VC. Oke, fixed cost. Oke, biaya tetap. Nah, kemudian dibagi P. P itu harga jual per unitnya. Min VC, biaya variabel per unit. Nah, ya, biaya variabel ini contohnya bisa bermacam-macam. Contohnya adalah tergantung gedung. Variabel ini kan yang berpengaruh ya. Gedung, aset, tenaga kerja. Sorry. Besarnya VC itu contohnya adalah tenaga kerja, bahan baku. Kalau fixed cost ini, biaya tetap itu apa? Biaya yang selalu dikeluarkan secara tetap. Contohnya adalah gedung, aset, dan lain-lain. Tuh. Ini saya tulis keterangannya di sini.
Sedangkan kalau ingin menghitung BEP dalam bentuk rupiah, bagaimana rumusnya? FC per 1 min VC per P. Nah ini, dilihat di sini. VC per 1 min VC per P. Oke. Kita langsung ke soal. Total biaya tetap adalah 40 juta. Biaya tetap itu apa? Biaya yang selalu tetap dikeluarkan setiap bulannya, setiap tahunnya. Fixed cost. Contohnya apa? Tadi itu aset, bangunan, seperti itu. Total biaya tetap itu 40 juta. Oke. Biaya variabel per unit. Biaya variabel itu apa? Biaya yang mempengaruhi terciptanya satu unit produk. Contohnya bahan baku. Kalau ada tenaga kerja lembur, ya tenaga kerja diperhitungkan. Bahan penolong. Nah, biaya variabel per unitnya itu adalah Rp40.000. Nah, harga jual barang per unit adalah Rp80.000. P-nya Rp80.000. Hitung BEP-nya. Itu ada rumusnya. Silakan dihitung. 1.000, Pak. Berapa? 1.000. Ya, 1.000 unit. Nah, betul jawabannya 1.000 unit. Itu ya. Itu kalau bentuk unit. Tapi kalau ingin dalam bentuk rupiah, rumusnya pakai yang ini. BEP sama dengan VC per 1 min VC per P. Tuh, untuk dalam bentuk BEP. Dalam bentuk rupiah, sorry. Ada dua rumusnya. Boleh dalam bentuk unit. Jadi, bisnis ini bisa sampai pada titik impas, tidak rugi, tidak untung apabila sudah mencapai 1.000 unit. Itu. Nah, sekarang perhatikan grafik ini, BEP. Nah, ada dua grafik. Grafik ini ada tandanya. Garis atas itu fungsi biaya total. Fungsi biaya total. Biaya total itu apa? Biaya yang kita keluarkan secara keseluruhan ya. Kemudian garis yang bawah, ini adalah fungsi penjualan. Fungsi penjualan. Nah, berarti berapa jumlah yang sudah kita jual. Nah, sumbu X ini ada volume produksinya, Y-nya ini penjualan. Nah, sekarang BEP kan di sini. BEP kan di titik ini kan, yaitu titik break even point. Sehingga tidak untung, tidak rugi. Kalau teman-teman ternyata bisnisnya ada di area ini, merah ini, untung apa rugi? Untung atau rugi? Rugi. Kenapa rugi? Karena lihat dari grafik fungsi biayanya. Kenapa rugi? Karena fungsi biaya total dibandingkan fungsi penjualan lebih tinggi biayanya. Jadi lebih tinggi biaya yang kita jual daripada yang kita dapatkan. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman ternyata menghitung berada di atas ini, berarti mengalami keuntungan. Mengapa mengalami keuntungan? Karena fungsi penjualannya lebih banyak daripada biaya yang dikeluarkan. Tuh. Salah ini. Ini total. Ini ini. Jadi kalau penjualannya lebih tinggi daripada biaya yang kita keluarkan, maka dia untung. Seperti itu. Oke.
Tuh ya, jadi BEP itu bukan berarti kita untung atau rugi, ya, itu titik. Ya, kita impas, titik impas. Jadi nggak rugi, nggak untung. Nah, sekarang tadi ada tiga cara ya, bagaimana ada dua yang sudah kita pelajari untuk menentukan skala produksi. Yang pertama dengan marginal revenue tadi, yang kedua dengan BEP. BEP itu yang paling gampang. Nah, sekarang kita mempelajari yang agak susah. Menentukan skala produksi menggunakan pendekatan riset operasi. Nah, teman-teman ada mengikuti pelajaran riset operasi kan? Ada nggak riset operasi? Mata-mata kuliah riset operasi nggak semester ini? Atau sudah? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Oke, udah. Berarti Kayaknya sudah cuman lewat. sudah lewat tuh lewat Sudah lupanya. lewat dan sudah lupa. Oke. semester 6 apa-apa. Nggak boleh lupa ya. Ini saya ingetin yang paling sederhana saja. Nah, ini menggunakan metode linear programming yang ada di pelajaran riset operasi. Linear programming. Nah, bagaimana caranya kita malah membuat sebuah grafik, kita menggambar sebuah grafik. Yang pertama adalah ada dua grafik. Yang pertama adalah yang pertama metodenya adalah pendekatan grafik. Nah, pendekatan grafik ini apabila produk dihasilkan terdiri dari dua jenis. Kemudian ada pendekatan simplex, yaitu pendekatan dihasilkan terdiri dari lebih dari dua jenis. Oke, ini. Pendekatan grafik, semuanya ini namanya pendekatan linear programming. Linear programming ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendekatan grafik untuk produk yang terdiri dari dua jenis, Pendekatan grafik ini untuk produk yang pendekatan untuk produk berjumlah dua. Tetapi pendekatan simple untuk produk yang lebih dari dua jenis. Nah, itu. Nah, yang pertama kita pelajari dulu pendekatan grafik. Kita langsung ke contoh. Ada produk A dan produk B. Oke. X itu merupakan fungsi untuk produk A dan Y adalah fungsi untuk produk B. Nah, sekarang ada ketentuannya. Untuk memproduksi satu produk A dan satu produk B membutuhkan 3 unit bahan mentah. Oke, diperhatikan. Untuk memproduksi satu produk A dan satu produk B membutuhkan 3 unit bahan mentah. Kalimat ini kalau dibentuk dalam fungsi matematika seperti apa? Kalian tahu nggak? X itu produk A, Y itu produk B. Untuk memproduksi satu produk A dan satu produk B membutuhkan 3 unit bahan mentah. Jadi kalau ditulis dalam bentuk matematika seperti apa? Ada yang tahu? Jadi ada yang, siapa tadi yang barusan bilang? Mas Enda. Mas, halo? Mas Endar? Halo Pak, ya Pak. Iya. Jadi gimana fungsinya? Ada yang tahu bagaimana membuat fungsinya? Tambah Y sama dengan 5. Yes, betul. Itu Pintar. Pak, X ditambah Y sama dengan 3 nggak sih? Yes, betul. Jadi kalimat ini dibentuk dalam bentuk matematika menjadi X ditambah Y sama X dengan tambah Y sama dengan 3. sama dengan 3. Pintar. Pintar. Nah, kemudian ada lagi fungsi nomor 2. Saya tulis. Ini adalah X ditambah Y sama dengan 3. Nah, kemudian yang kedua, untuk memproduksi satu produk A dan 2 produk B membutuhkan 4 unit bahan setengah jadi. Ini jadi seperti apa nulisnya? X ditambah 2Y karena Y-nya 2 sama dengan 4. Oke, pintar. Good. Nah, itu kan udah ada di papan, Iya. Pak. Iya, berarti paham ya. Sekarang X tambah Y sama dengan 3, 2X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, kita punya dua fungsi berdasarkan informasi yang kita dapat. Nah,
Fungsi keuntungannya sama dengan produk A memiliki keuntungan 2, produk B memiliki keuntungan 3. Ini gampang ya. Berarti gimana? Berarti Tinggal dimasukin, Pak. di 2A 2 tambah di 3. 2x tambah 3y. Oke, good, very good. Nanti ini fungsi keuntungannya berarti 2x tambah 3y. Tadi kok hilang? 3y sama dengan, ya nggak tahu nanti berapa. Oke. Nah, langkah pertamanya adalah teman-teman menggambar grafiknya dulu. Bagaimana cara menggambar grafik? Nah, nih saya kasih contoh. X ditambah Y tadi sama dengan 3 kan? Nah, masukkan. Masukkan dulu X sama dengan 0. Kalau X-nya 0 maka Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Masukkan ke rumus X tambah Y sama dengan 3. Y-nya sama dengan? Pak 3. Dengan 3, Pak. Sama dengan 3. Good. Oke, maka Y sama dengan 3. Ditulis berarti 0,3. Kan X, Y kan, 0,3. Sekarang dibalik lagi. Misalnya sekarang Y-nya yang 0, maka X-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya jadi berapa? 3 juga. 3,0. Good, 3,0. Berarti kita sudah punya dua titik koordinat. Yang pertama 0 sama 0,3 dan 3,0. Gambar di sini. 0,3. Tarik di sini, dikasih titik. Kemudian yang kedua berapa? 3,0. 3-nya di sini. Yang depan itu X ya. Jangan sampai salah. Walaupun ini pelajaran SD, tapi jangan sampai salah. Bawah itu X, atas itu Y. Berarti yang depan 3,0 berarti tulis gimana? 3,0 di sini. Ditarik garis lurus, jeret. Ketemu satu garis. Nah, garis ini garis apa? Fungsi apa? Fungsi yang X tambah Y sama dengan 3. Ya. Oke, sekarang fungsi kedua, X tambah 2Y sama dengan 4. Ini dari ini ya, dari yang ini. Dari slide sebelumnya. Oke, X tambah 2Y sama dengan 4. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 2. 0,2. Good. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? 2. Atau 2. Kalau Y-nya 2,0. 0, berarti X-nya 4, 0. sekarang kita punya dua fungsi lagi. Yang pertama 0,2. Di mana titiknya 0,2? Let's say di sini. Ini titik 0,2. Kemudian kita ada lagi 4,0. Gambar lagi. Bentar. Ini ya 4 karena lebih dari 3. 4,0. Kita bikin satu garis lagi. Ini anggap tepat ya di sini. Anggap garisnya tepat ya. Ini kita kasih garis warna hijau. Nah, inilah titik yang hijau itu dari mana tadi ini? X tambah 2Y sama dengan 4. Kita kasih warna hijau. Nah, kembali lagi ke sini. Ini karena saya nggak presisi ya. Pokoknya saya menjelaskan bagaimana cara membuat grafik. Nah, kembali ke sini. Nah, kalau teman-teman di garisnya benar, maka titik perpotongannya ini ada di titik di 2,1. 2,1. Di sini ini ada titik 2,1.
perpotongannya. 2,1 seperti ini. Nah, 2,1 ini berarti ini ada titik impas. Titik impasnya ya. Nah, kemudian 2,1 ini masukkan ke rumus ini. Masukkan ke sini, ke rumus ini. Berarti 2x tambah 3y. 2x tambah 3y. Nah, ini fungsi keuntungan tadi. Fungsi keuntungan. Berarti kalau ini 2,1, masukkan lagi di sini 2 dikali x-nya berapa di situ? 2 dikali x-nya berapa? Kita lihat yang ini. 2 dikali 2. Ditambah 3 dikali 1. 1. Nah, ini keuntungannya nanti ketahui ini 4 ditambah 3, 7. Ini jawabannya. Fungsi keuntungannya. Tapi kalau sampai ini berarti sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Gampang ya, gambar grafik ya. Yang tadi ada BEP, marginal revenue, BEP, dan metode grafik. Nah, menurut saya yang BEP yang paling gampang. Kalau grafik nanti kan harus menggambar dulu. Tuh. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, aspek teknikal ini meliputi berbagai macam hal. Yang pertama adalah deskripsi produk, deskripsi proses produksi, rencana kapasitas pabrik dan jadwal produksi, pemilihan mesin dan peralatan, identifikasi lokasi pabrik atau jarak lokasi, rencana tata letak, pengadaan bahan baku, perkiraan kebutuhan tenaga kerja, penentuan jenis dan jumlah limbah proyek, perkiraan biaya produksi. Jadi, dari 10 unsur aspek ini adalah yang harus kita perhitungkan sebagai pemilik bisnis apabila kita ingin menghitung aspek teknikal. Nah, mulai dari deskripsi produk kita ini kita harus tahu apa dulu. Kemudian setelah kita tahu ingin memproduksi apa, kita tulis alur produksinya. Mulai misalnya kita bikin sari buah, mulai dari pengupasan kemudian perendaman, kemudian dimasak, kemudian dihancurkan, kemudian diambil sarinya, ditambah gula sampai akhirnya pengemasan. Nah, kalau sudah ditahu alur produksinya, berarti kan kita akan tahu kita butuh alat apa saja dan berapa yang harus kita kerjakan. Misalnya 1 kilogram buah apel jadi berapa cup berapa cup sari apel. Nah, setelah kita tahu alur produksinya, kita akan mengetahui 1 kilo ini akan jadi berapa cup. Kemudian kita juga akan tahu peralatan apa dan mesin apa yang kita butuhkan. Misalnya kita butuh panci, kita butuh kompor, kita butuh mesin pengemas. Itu mesin sealing untuk penutup cupnya, seperti itu. Kalau udah tahu semuanya, berlanjut lagi kita memperhitungkan lokasi pabriknya. Nah, lokasi pabrik ini di mana? Misalnya kita mau bangun di mana? Kita mau bangun di pedesaan atau di perkotaan? Di perkotaan enaknya transportasinya mudah. Kalau di pedesaan sisi positifnya murah tetapi transportasi jauh. Nah, itu terserah dari pemilik bisnis itu sendiri. Kalau ditentukan, saya di desa aja deh biar lebih murah, saya bisa bikin bangunan lebih luas daripada di kota, lebih murah. Nah, kemudian kita beli tanahnya, kita sewa, kita bikin tata letaknya. Nah, tata letak ini mengapa penting? Jangan sampai terlalu jauh. Jadi perpindahan barang ini akan semakin lama. Contohnya, kulkas penyimpanan buah itu di luar, misalnya di gudang luar. Nah, produksi dalam. Kita bawa troli dulu dari luar menuju dalam. Dari dalam. Kemudian kita masak, kompornya tempatnya jauh lagi. Kita bawa lagi trolinya jauh. Akhirnya apabila tata letaknya tidak efisien, maka terlalu banyak terjadi pergerakan yang menyebabkan waktu terbuang. Itu tidak efisien. Nah,
ada, kemudian kita mulai mengadakan bahan baku dan penolong. Kalau semua udah siap, tata letak sudah oke, sangat efisien, alurnya jelas sampai warehouse dan bahan pengiriman ini di luar. Biasanya pengiriman di luar ya. Gudang-gudang barang jadi itu di luar. Nah, di luar kita udah bangun desain, baru kita mulai mendatangkan bahan baku dan bahan penolongnya. Baru kita mulai memperhitungkan berapa jumlah tenaga kerja. Baru kalau udah produksi berjalan kita pikirkan dulu juga limbahnya gimana, dibuang di mana supaya tidak merugikan penduduk sekitar. Baru terakhir udah kita hitung biaya produksinya. Oke. Apa ini kayak langkah-langkah untuk memperhitungkan aspek teknikal. Sama ini juga hampir sama analisisnya, yaitu menentukan alternatif teknologi, kemudian akibat sampai teknologi sejalan dengan kebijakan. Nah, ini saya rasa bisa dibaca sendiri ya, kayaknya sama. Nah, jadi di setiap langkah 1 sampai 5 itu ada pertanyaan pembantunya. Ini kalau teman-teman bingung sudah tahu ingin memproduksi apa, kemudian bertanya kepada diri sendiri, adakah teknologi yang untuk memproduksi? Oh ada, oh nggak ada. Kalau ada, ya udah beli atau enggak gitu. Kemudian bertanya lagi ke diri sendiri, apakah alternatif ini sejalan dengan peraturan pemerintah? Sejalan, oke, lanjut. Kemudian kalau misalnya, apakah ada alternatif teknologi yang mahal dan perlu dieliminasi? Ada. Oh, kemudian mungkin kita bisa cari yang murah. Nah, lanjut lagi pertanyaan, bagaimana rencana penelitian agar layak teknis? Nah, lanjut lagi pertanyaan, apakah ada estimasi yang memuaskan mengenai biaya tetap produksi dan biaya percobaan? Nah, langkah-langkah ini digunakan untuk membantu kita memperhitungkan aspek teknik. Ini ada pertanyaan penolongnya. Nah, ini juga sama. Saya rasa ini serupa dengan yang di slide nomor 11. Jadi, salah jati dulu. Nah, sekarang ini. Sekarang yang lebih penting dulu. Kita sekarang menghitung alternatif mesin dan peralatan dengan metode perbandingan ekonomis. Nah, nih. Kembali lagi ke slide nomor 11. Nah, bukan. Di sini. Di slide nomor 11 ini, kita juga harus, seperti yang saya bilang tadi, kita harus memilih mesin dan peralatan. Oke. Nah, kemudian di diagram ini tadi ada, apakah ada alternatif teknologi yang mahal dan perlu dieliminasi? Nah, ada kalanya kita membutuhkan mesin untuk membuat produk, membantu proses produksi. Kemudian ada dua alternatif mesin, yang murah dan yang tidak murah. Yang perawatannya seperti ini dan perawatannya seperti itu. Nah, tugas kita sekarang, di sini kita juga belajar untuk memilih mesin. Mesin mana yang akan memberikan keuntungan bagi kita. Oke. Contohnya di sini, kita langsung ke contoh. Ada dua mesin. Yang pertama adalah kita sebut saja alternatif A dan kedua ada alternatif B. Nah, di sini. Lihat, ini judulnya ada alternatif A dan alternatif B. Nah, harga beli untuk alternatif A itu 20 juta. Salah, 20.000. Kemudian alternatif B itu 22.500. Nah, lebih murah A. Nah, tetapi apakah kita hanya memperhitungkan harga pembeliannya saja? Tidak, kita juga harus memperhitungkan berbagai macam aspek. Contohnya adalah nanti kita memperhitungkan biaya perawatannya. Memang mungkin lebih murah, tetapi perawatannya bagus atau lebih mahal atau tidak? Umurnya lebih mahal, lebih lama atau tidak? Nah, itu. Ada juga harga pemasangan, biaya pemasangan 1.700, yang satunya 1.500. Biaya pengangkutan. Mesinnya kan berat tuh, harus diangkut. Nah, ini ada biaya pengangkutan 1.100, alternatif B 1.200. Nah, kemudian ada biaya percobaan. Percobaan ini ada 500, sama-sama 500 alternatif A dan alternatif B. Nah, sekarang biaya tenaga kerja. Alternatif A itu ada 9.500.
alternatif B itu 750. Salah. Biaya tenaga pembangkitnya 750. Kemudian alternatif A, biaya perlengkapan lain 1.200. Masih di alternatif A, biaya pengerjaan kembali 2.000. Nah, bagaimana dengan B? Di B tidak diketahui secara rinci tetapi sama-sama diketahui totalnya bahwa alternatif A jumlah biaya operasi per tahunnya 13.450, sedangkan alternatif B jumlah biaya operasi per tahunnya adalah 12.700. Nah, itu. Nah, kemudian di sini diketahui juga biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan untuk alternatif A itu untuk setiap tahunnya berbeda-beda jumlahnya. Ada 1.000, 1.200, 1.400, 1.750, dan 2.000. Sedangkan alternatif B itu biaya pemeliharaannya itu flat atau terus sama, yaitu 1.500. Oke, di A dan B ini ada perbedaan. Kemudian umur mesinnya. Umur mesin alternatif A itu 5 tahun, sedangkan alternatif B lebih lama, 7 tahun. Ada nilai sisa 2.500 dan 3.500 untuk alternatif B. Umur sisa ini adalah apabila teman-teman ingin menjual mesinnya suatu saat, nah ini ada nilai sisanya, yaitu kayak ya ini adalah nilai sisa pakai umur pakai mesin tersebut. Nah, kalau alternatif A 2.500, alternatif B 3.500. Biasanya di soal diketahui. Nah, tolong dipahami dulu ini tabel ini. Ada yang ingin ditanyakan? Nih tabelnya diketahui ya. Seperti ini tabelnya. Jadi Anda dihadapkan untuk memilih dua alternatif mesin A dan B. Dengan rincian seperti ini. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian untuk menentukan mana yang lebih baik, ada 4 tahap hitungan. Nah, yang pertama kita hitung dulu perhitungan nilai faktor bunga. Nilai faktor bunga itu ada rumusnya, yaitu A per P I, N sama dengan I dalam kurung 1 tambah I kurung tutup akar 2. Ini. Penyebutnya dibagi dalam kurung 1 tambah I kurung tutup pangkat N-1. Oke. Itu biaya modal rata-rata per tahun. Nah, kita asumsikan, biasanya juga di soal ini diketahui, asumsikan tingkat bunga rata-rata per tahun itu 15%. Nih. 15%. Itu I-nya. Maka perhitungan alternatif 1 dan 2 adalah seingat saya di buku itu ada kesalahan. Jadi di sini saya cantumkan perhitungan pribadi saya. Karena di buku, kalau teman-teman lihat di buku, saya belum dapat bukunya, tapi seingat saya buku itu biaya investasinya di sini 24 ya. Ada yang punya buku nggak? Di buku 24.300. Coba dicek itu 20.000 tambah 1.700 tambah 1.100 tambah 500 itu totalnya berapa? Hitung pribadi, jangan nurut buku. Kalau totalnya berapa? 23? 300, benar ya? Mbak Erbianti bisa 23.300. Oke. Berarti yang di buku itu salah. Jadi kalau yang di buku itu salah, bawahnya juga salah. Bawahnya juga nanti perhitungannya akan salah karena dia di buku itu menghitung menjumlahkannya udah salah gitu. Jadi saya coba di sini menggunakan hitungan saya sendiri, tapi caranya tetap dengan langkah yang ada di buku. Ya sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kita hitung dulu yang pertama menghitung nilai faktor bunga, langkah pertama. Nah, masukkan rumus I. I-nya di sini bunga rata-rata per tahunnya 15%, sehingga 0,15. 0,15 dikali 1 tambah 0,15 turung tutup di pangkat 2. Nah, dihitung dulu. 0,15 dikali 1 ditambah 0,15 kurung tutup pangkat 2. Ketemunya berapa?
0,198 ya. Sekarang hitung 0,198. Ini saya bulatin 2 di situ. Kalau di kalkulator, kalau udah ngitung ketemunya yang pembilang ya, pembilang dulu 0,198. Nah, penyebutnya berapa penyebutnya? Ini nih, lihat di sini pembilang. Ini untuk kita ngitung alternatif 1 dulu ya, alternatif 1. Nah, kemudian kita masukkan ke penyebutnya. 1 ditambah 0,15 dipangkatkan n-1. N-nya tadi berapa? N-nya berapa berarti? Kalau alternatif 1 ada 1, 5 ya, 2, 5 tahun 3. kan. Yes, betul. Betul, Hmm. betul 5 tahun. Berarti N-nya 5. N-nya 5. 5 dikurangi 1, 4. 5 min 1. 4. 4. Oke. Berarti 1 ditambah 0,15 kurung tutup dipangkatin 4. Ketemunya 1,749. Saya bulatin 1,75. Nih, lihat di tabel kecil yang ini. Sehingga perhitungan nilai faktor bunganya untuk alternatif A sama dengan pembilang dibagi penyebut 0,2 dibagi 1,75. 0,11. 0,11. Nah, belum selesai. Teman-teman juga harus menghitung alternatif B, mesin B. Caranya sama, masukkan rumus itu. I sama I 0,15 dikali 1 tambah 0,15 kurung tutup pangkat 2. Pembilangnya. Penyebutnya I 0,15 kurung buka 1 ditambah 0,15 kurung tutup pangkat. Oh salah, saya tadi ngomong apa? Penyebutnya 1 ditambah 0,15 kurung tutup n-1. Nah, pertanyaannya n di alternatif B berapa? 7 tahun. 7 tahun. Pinter, 7 tahun. Berarti penyebutnya 2,31. Nah, hitung pembilang dibagi penyebut 0,2 dibagi 2,31 0,086 atau saya bulatin 0,09. Nah, tuh. Nah, kalau udah ketemu sudah tahu AP-nya, ini dimasukkan ke rumus. Alternatif 1 rumusnya 23.300 dikurangi 2.500. 2.500 ini nilai sisanya. Jadi kalau sudah tahu AP ini masukkan ke perhitungan. Perhitungannya seperti apa? Biaya investasi dikurangi nilai sisa dikali AP. Nah, karena ini lihat di tabel ini tabel yang dari buku. Ini kan salah tuh. Karena hitungannya dia udah awalnya salah. Saya coret sini aja ya. Alternatif satunya 6.198,4, Pak. 23.300 dikurangi 2.500 ya? Iya, betul. 2080 dikali 0,11. 2288. Ini kenapa saya ini pakai Excel aku rasa saya. Mbak Herpianti coba dihitung lagi 2288. 23.300 kurangi 2.500 dikali 0,11. 23.300 dikurangin 2.500 dikali 0,11. 2.288. Ya itu jawabannya. Ini saya ketemunya 2.359 di slide, tapi itulah 2288. Oke. Ini mungkin karena pembilang saya waktu ini nggak
Tadi kan saya bulatin 0,20. Mungkin ini yang ini. Ntar saya ganti aja biar nggak bingung teman-teman. 2288 ya. Bapak, jadi ini tuh salahnya tuh dari sejak awal yang tadi ya? Yang buku tuh salah soalnya. Dia hitung jumlahin ini itu salah. Di buku kan 24.300, itu harusnya 23.300. Oke, terus alternatif 2, mesin 2, mesin ke B. Berarti berapa? 25.700 dikurangin nilai sisanya 3.500 22.200. dikali AP-nya yang ini 1998. 1998. Nah ya, 1998 ya. Dah. Tahap 1 sampai sini berhenti. Ada yang ingin ditanyakan? Perhitungan di buku itu salah, tetapi saya cara menghitungnya runtutannya sama kayak di buku. Nah, berikutnya kita menghitung tingkat bunga nilai sisa per tahun. Ini tidak perlu dihitung. Tidak perlu dihitung. Dihitung tapi caranya sederhana. Caranya seperti apa? Dari nilai sisa dikali AP. Dikali I. Nilai sisa dikali I. Oke, nilai sisa dikali I. Nah, nilai sisanya berapa untuk mesin 1? Nilai sisanya berapa mesin 1? Mesin A? 2000 2.500 dikali I-nya 0,15. nilai tingkat bunga. Nilai tingkat bunganya tadi di soal ketemu berapa? 0,15. Berapa? 375. Yang mesin 2 sama. Nilai sisanya diketahui berapa di tabel? 3.500 dikali nilai bunganya 15. 0,15. Ketemunya 52. 525. Oke. Nah, tahap kedua selesai. Tuh. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya ada ya, sederhana ya, nomor langkah kedua. Nah, berikutnya langkah ketiga. Langkah ketiga ini nggak perlu dihitung. Nah, langkah ketiga itu adanya kita menentukan biaya operasi per tahun untuk masing-masing alternatif. Kenapa saya bilang tidak perlu dihitung? Karena di tabel sudah diketahui. Yang pertama, biaya operasinya 13.450. Yang kedua, alternatif B, biayanya berapa? 12.700. Nah, udah nggak perlu dihitung karena udah diketahui di tabel. Oke, ini ya dari tabel ya. Nah, sini sampai tahap 3 ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya, gampang ini kan nggak perlu dihitung. Berikutnya tahap nomor 4. Nah, tahap 4 ini yang agak susah. Kita menghitung nilai kesamaan biaya tahunan dan nilai sekarang. Ada rumusnya. Rumusnya adalah PFIN sama dengan buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat min N. Nah, ini pangkat min N. Maka tadi itu saya bilang kalau teman-teman lihat saya ada kan pangkat min N. Nah, itu pakai ini apa ini kalkulator sains. Kayak punya saya kalkulator sains jadi gampang. Pakai pangkat min N, pangkat 100, pangkat 1000, nggak ada masalah. Nah, nih, pakai kalkulator sains ini saya tunjukin di kamera. Nih, pakai ini. Kalau nggak ada, kalau nggak mau, bisa download di handphonenya yang kalkulator sains. Tapi saya nggak tahu itu ada nggak pangkat min N. Kayak gitu. Oke, saya lanjutin dulu. 1 tambah I pangkat min N. Nah, sekarang I-nya tadi diketahui berapa? 0,15. Nah, ya enggak? 0,15. Nah, sekarang
Kita hitung per tahunnya. Kita hitung ini hanya untuk alternatif A. Kenapa alternatif B tidak perlu dihitung biaya pemeliharaan tahunan? Karena ingat, kembali lagi ke tabel, biaya B, alternatif B ini biaya pemeliharaannya flat 1.500. Tetapi beda dengan alternatif A, dia berbagai macam kan. Per tahun beda-beda biaya pemeliharaannya. Oleh karena itu kita hitung nilai kesamaannya. Nah, caranya seperti apa? Kita hitung tahun pertama dulu. Dari tabel diketahui tahun pertama itu 1.000, tahun kedua 1.200, tahun ketiga 1.400, tahun keempat 1.750, tahun kelima 2.000. Masing-masing ditulis di sini. Kolom berikutnya teman-teman menghitung ini. Pakai rumus ini. PF 0,5 pangkat N. Berarti berapa? Tahun pertama. Masukkan ke rumus itu. 1, buka kurung 1 ditambah. I-nya berapa? 0,15. Pangkat min 1. Ketemunya 0,870. Nih. Oke. 1 per 0,1,15. Oh, kalau teman-teman nggak punya kalkulator sains, ada caranya. Nih saya terangin. Pakai kalkulator dagang boleh. Perhatikan ya. Pangkat min 1 itu sama dengan seperti apa sih? Pangkat min 1. Berarti 1 per 1 ditambah 0,15. Hasilnya pasti sama. Oke, coba dihitung. Ada yang kalau nggak punya kalkulator sains, nggak punya kalkulator ini, bisa menghitung pakai cara ini. Berapa? 1 per 1 tambah 0,15. Halo? 1 per 1 tambah 0,15. 1 per 1,15. Hasilnya pasti sama dengan 0,870. Ketemunya itu, Pak. Ketemunya sama ya? Sama nggak? 0,69. 0,8 0,8695. Kan dibulatin 0,870. 0,8 Oke. Nah, tahun kedua gimana ngitung PF-nya? 1 ditambah 0,15 pangkat min 2. Coba dihitung. Caranya gitu. 2 dibagi 1 tambah. Harusnya salah ini. 1 tambah. Harusnya nggak sama kalau pakai ini. Enggak. 1,7. Nah, beda. Ini beda. 1 pangkat min 2 itu 1 pangkat min 2 itu setara dengan gini. Yang di dalam kurungnya dipangkatin 2 ya, yang 0,5 dipangkatin 2 gitu. Gini loh. 0,15 dalam kurung terus ada pangkatnya 2. Yes, gini. Itu kalau cara ngitungnya. Tapi kalau saya pakai manual apa namanya, kalkulator ini, saya bisa langsung, saya tinggal ketik 1 tambah 0,15 pangkat 2 min 2. 0,75. Saya tinggal ketik panjang. 0,75 Kelihatan nggak ya? 0,75. Kelihatan nggak ya?
di Hasilnya layar. 0,756 Pak. Yang Iya. 756. Iya. Itu 0,756. Berarti sama ya? sama. Sama. Sama ya udah. Berarti bisa pakai kalkulator biasa, tapi caranya seperti itu. Nih, ini saya tulis aja di sini. 1 tambah I pangkat N. Ini ya. Nih rumusnya. Berikutnya sama juga tahun ketiga, tahun 4, dan tahun kelima caranya seperti itu. Nah, lihat aja di tabel di sini. Kemudian, setelah kita menghitung PF ini, kita kalikan antara biaya pemeliharaan dan PF-nya. 1000 dikali 0,870 ketemu 869,957. 1200 kali 0,756 ketemu 907,37. 1400 kali 0,658 ketemu 920. Begitu juga berikutnya. Kemudian di total ketemu 4692. Nah, kemudian kalau ditanya per tahunnya, berarti 4692 dikali 0,15. Apa itu 0,15? Itu hasil dari AP tadi yang ada di slide nomor 15. Ketemu biaya pemeliharaan per tahunnya, 532,22. Ini hanya untuk alternatif 1 atau alternatif A. Kenapa alternatif B tidak? Karena alternatif B itu biaya pemeliharaannya sama semua 1.500. Nih, ini kan yang beda. Nah, ini kan sama terus. Ya udah, pemeliharaannya 1.500. Tapi kalau alternatif A ini nggak sama, maka kita samain dulu pakai cara yang nomor 4. Nah, jangan lupa setelah ini dikali AP-nya, biaya ininya tadi AP yang di slide nomor 15. Nilai faktor bunganya. Ada bunganya. Baru ketemu biaya per tahunnya. Kalau sudah langkah 1, 2, 3, 4 itu dijumlah semua. Lihat di tabel ini. Alternatif 1 tadi investasi dikurangi nilai sisa. Slide nomor 15. Berapa? Kalau di slide nomor 12 tadi ada 2288 ya. Nih 2288 ini salah berarti. 2288. Ditambah nilai sisa 375, slide nomor 16. Biaya operasi 13.450. Itu slide nomor 17. Biaya pemeliharaannya 532,22. Ini slide nomor 18 yang barusan kita hitung. 5322. Nah, alternatif 2. Berapa? Investasi dikurangi nilai sisa tadi dari slide nomor 15, 1998. Nilai sisanya 525. Kemudian biaya operasinya 12.700. Biaya pemeliharaannya sama 1.500 dari tabel. Kemudian ini semua dijumlah. Sekarang tinggal jumlah. Minta tolong dijumlahkan. belas 645 Pak, yang alternatif 1. 16.645 ya. 645. Terus yang alternatif 2? 16.723. 723. Oke, berarti mana yang lebih baik dipilih? Yang paling besar apa yang paling kecil? Yang mana yang harus dipilih? Lebih kecil Pak, biayanya lebih. Ya, yang lebih kecil. Nah, walaupun ini hampir sama ya. Hampir sama, teman. Yang dipilih yang lebih kecil. Seperti itu. Nah, ada 4 langkah yang tadi. Coba nanti dibaca sendiri. Saya taruh rekamannya di link, Google Link. Di Google Drive itu. Kalau mau lihat rekamannya, saya taruh linknya di LMS. Nah, tuh. Yang perlu diingat, yang perlu digarisbawahi itu alternatif 2, biaya pemeliharaannya nggak usah dihitung.
Nah, alternatif A, biaya pembeliannya dihitung karena dia berbagai macam, per tahunnya beda-beda. Dan dia umurnya beda, 5 tahun doang. Kayak gitu. Nah, rumusnya ada pangkat min n-nya, tetapi kalau misalnya nggak punya kalkulator sains, bisa pakai rumus 1 per A, dalam buka kurung 1 tambah I, tutup kurung pangkat N. Sama. Cuman dia jadi penyebut. Kalau ini kan jadi satu baris doang. Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Ini PR-nya. Jangan lupa ya, PR-nya segera dikerjakan. Dikirim ke email saya, sudah ada beberapa yang masuk. Saya nggak respon, tapi saya terima kok. Kalau ada yang salah kemarin misalnya, ada yang di emailnya nggak ada jawabannya, nanti saya langsung reply. Ini nggak ada jawabannya, gitu. Kelupaan attach filenya, nanti saya langsung reply. Oke, yang lain saya tunggu sebelum tanggal 31 Oktober. Jangan lupa dalam bentuk Microsoft Word ya, jangan dalam bentuk PDF. Kenapa? Karena kalau dalam bentuk Microsoft Word, kalau saya memberikan pembetulan, memberikan jawabannya benar, itu bisa langsung saya copy. Kalau PDF nggak bisa, gitu. Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Ini semua PR-nya udah ada di buku. Jadi tinggal lihat aja sih sebenarnya. Tadi ada yang udah ngechat, siapa tadi? Ipala Tipa masuk. Oke. Kemudian next. Saya ini ya, absen ya. Mbak Nana Maulina. Nana, hadir nggak? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Mbak Herpianti hadir ya. Ike Septiana. Hadir semua, Pak. Itu absennya 24. Oh, hadir semua. Oh, di ini kelihatan ya? Iya. Oh, 24. Oke, good. Berarti menghemat waktu. Ntar tak centangin dulu. Oke, sambil ada yang ditanyakan nggak? Hadir semua ya. Oke, good. PR-nya gampang ya. Oke, good. Hadir semua. Oke, hadir semua. Yes. Oke, ada yang ditanyakan hari ini? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri. Nanti ini saya taruh rekamannya di link Google Drive. Oke.